Kristo. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bawain tema yang super duper seru banget nih. Kita bakal ngebahas mengenai mitos versus realita di dunia hukum. Sebelumnya, perkenalkan aku Ilona, dan di sini aku udah ditemenin sama salah satu alumni ABA 4 yang jujur keren banget dan hebat banget nih. Dan bahkan beliau merupakan Executive Director Place Board kedua. Aku ditemenin sama Pak Muhammad Adnan Yazas. Mungkin Bapak boleh banget disapa dulu teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Siapa pendengarnya ini? Mahasiswa atau siapapun gitu ya. Selamat join di podcast ini. Nah Pak Adnan, gimana nih kabarnya sejauh ini? Baik. Lagi ngajar kuliah dari pertengahan pasca UTS menuju UAS. Jadi lumayan lagi naik, tapi baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Berarti untuk kesibukannya sendiri sebenarnya selain ngajar nih Bang Adnan ada kesibukan apa lagi nih Bang kalau boleh tahu? Oke, jadi aku memang ngajar sebetulnya dari 2016 ya, tapi sejak itu juga sebenarnya lebih banyak jadi konsultan tenaga ahli di bidang peraturan perundang-undangan. Biasanya terlibat di proyek-proyek pembentukan peraturan karena memang di sini juga ke bidang yang saya dalami itu ilmu perundang-undangan. Begitu juga waktu studi S2 dan ya sekarang lagi ada beberapa proyek di pembentukan peraturan atau kebijakan. Berarti sebenarnya lagi sibuk banget ya Bang. Sebenarnya aku makasih banyak ya Bang karena udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Nah Bang Adnan, kita bakal lebih membahas nih. Sebenarnya kan kita sebagai mahasiswa pasti banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kayak misalnya sebenarnya arah karir kita ini berdua kemana, terus juga kira-kira apa sih yang perlu kita siapin sebagai mahasiswa. Nah, topik kali ini juga bakal lebih berfokus kepada sekitaran situ nih Bang. Mungkin di sini aku ada beberapa pertanyaan nih Bang. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Katanya nih Bang, fresh graduate hukum tuh susah buat langsung dapat kerja. Menurut Bang Adnan sendiri itu tuh fakta atau itu tuh cuma mitos-mitos doang sih Bang? Oke, kata siapa? Ini sudah berkeliaran Oke, Bang, katanya gitu. Ya, mungkin tergantung ya, tergantung banyak hal, orangnya siapa, kondisi ekonominya gimana, tapi rasa-rasanya kalau melihat mahasiswa-mahasiswa yang lulus gitu ya selama saya menjadi dosen, mereka nggak begitu susah untuk cari kerja, nggak begitu lama, beberapa bahkan udah intern dan langsung di-hire gitu ya pasca lulus di kantor hukum atau corporate tertentu, tapi mungkin nggak menutup kemungkinan kondisi ekonomi tertentu kayak sekarang memang agak lebih lama, tapi itu kayaknya masalah semua orang ya, masalah semua lulusan gitu yang gap pencari kerja berkurang gitu ya, sementara lulusan masih banyak dan itu masalah kebanyakan. Tapi Fakultas Hukum menurut saya termasuk salah satu program studi ilmu hukum, termasuk salah satu yang aman dan cukup cepat untuk dapat pekerjaan. Mahasiswa-mahasiswa kita ya, lulusan kita kalau saya amati relatif nggak ada isu dengan itu. Berarti sebenarnya kembali lagi ya Bang ke pribadi masing-masing, terus tergantung kepada keadaan juga kali ya Bang. Iya. Nah, sebenarnya kan seperti yang tadi Bang Adnan bilang, kalau misalnya sebenarnya ilmu hukum itu masih dinilai sangat relevan lah ya di dunia sekarang. Dan sebenarnya kan untuk ilmu hukum sendiri kan cakupannya luas ya Bang. Nah, akhirnya ini menimbulkan kekhawatiran di mahasiswa. Banyak juga Bang yang akhirnya bingung tentang jalur karir yang sebenarnya harus mereka ambil. Karena pilihannya luas dan juga masih sangat-sangat relevan. Menurut dari Bang Adnan sendiri, ada nggak sih Bang kayak saran mungkin yang bisa kita ambil biar kita nggak salah milih jalur karir kita untuk kedepannya? Oke, justru itu peluang nggak sih kayak profesi hukum dan profesi yang berkaitan dengan ilmu hukum itu sangat luas. Jadi sebenarnya mahasiswa dan lulusan punya punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan dan mencari jalur profesi yang benar untuk mereka masing-masing, yang pas untuk passion mereka. Jadi nggak ada sebetulnya jalur karir yang benar atau salah. Benar atau salah kan diukur ke kalian ini siapa, mau kalian apa. Jadi pertama, untuk tahu jalur karir yang tepat untuk kalian itu apa, menurut saya kalian harus mengenali diri kalian dulu.
kalian ini siapa, maunya apa, sukanya ngapain. Kan hukum ini banyak ya, profesi yang berkaitan, ada hal yang sangat hal yang di belakang meja gitu ya, menciptakan dokumen-dokumen hukum, ada yang lebih engage dengan orang gitu ya. Advokat juga kan beda-beda ya, ada advokat yang ada lawyer yang corporate mungkin yang lebih banyak fokus ke bisnis gitu ya, ada juga lawyer yang lebih kasus-kasus kriminal, ketatanegaraan. Jadi apapun passion kalian kayak relatif ada jalurnya. Jadi yang pertama menurut saya kuncinya kalian kenali dulu dan tahu dulu mau kalian apa. Nggak ada satu rumus yang kayak ini karir yang tepat itu harus A, kalau enggak B, kalau enggak C, that's it, enggak gitu. Kalian bisa jadi apapun tergantung passion kalian apa. Berarti balik ke mengenal diri sendiri ya Bang, kayak apa sih yang sebenarnya kita mau dan kita tuh sebenarnya di-enjoy di bagian apa gitu. Tapi sebenarnya selain itu, menurut Bang Adnan sendiri ada nggak sih Bang realita yang perlu kita tahu sebelum kita memilih jalur karir kita nantinya? Oke, nah ini pertanyaan bagus menurut saya. Gini, ada kecenderungan mahasiswa itu, ya saya tahu mahasiswa fakultas hukum, tapi mungkin ilmu lain juga sama. Ada kecenderungan karena kita tuh studi ke bidang ilmu tertentu, maka dia kadang-kadang melihat pekerjaan-pekerjaan hukum misalkan ya, semata dari keterampilan atau ilmu hukum aja. Padahal di lapangan sekarang pekerjaan, proyek, permasalahan gak ada yang bisa dikerjakan hanya kita modal tahu atau menguasai satu disiplin ilmu. Bukan saya bilang bahwa lulusan harus menguasai lebih dari satu disiplin ilmu, enggak, tapi harus mulai dikembangkan ya. Dan ini sebenarnya udah banyak juga lulusan yang melakukan penguasaan atau familiar dengan ilmu lain. Juga sebenarnya skill-skill general ya. Skill-skill general yang saya maksud itu adalah kayak komunikasi, negosiasi, decision making. Itu kan kayak kumpulan istilahnya soft skill kalau istilah-istilah di perguruan tinggi yang sebenarnya relevan untuk semua pekerjaan. Termasuk juga menurut saya hukum itu nggak pernah, lulusan hukum itu nggak pernah punya masalah yang eksklusif hukum. Kamu mau jadi apa sih, mau jadi konsultan atau mau jadi lawyer corporate, kamu pasti terpapar dengan permasalahan sektor lain. Mau lawyer penanaman modal, mau lawyer lingkungan, mau lawyer soal atau mau Anda jadi corporate legal officer di bidang transportasi atau pasti Anda deal dengan sektor yang ada ranah ilmu lainnya. Nah di sana menurut saya kunci dari karir yang Anda semut di karir itu adalah jangan jadi orang yang sederhananya tuh kayak mengukur apapun dari ilmu Anda, dari ilmu hukum gitu. Jadi kayak orang si paling hukum gitu, kayak apapun kacamatannya Anda doang gitu. Nah itu nggak working di kenyataan ya, di dunia kerja sebenarnya gitu. Anda harus mampu meresapi kayak concern ilmu lain, economicsnya di balik setiap keputusan itu apa. Kalau itu economics, kalau Anda misalkan jadi legal officer di sebuah industri atau perusahaan transportasi, Anda harus ngerti juga sih logika transportasi ini apa, bisnisnya gimana, dan lain sebagainya. Kalau Anda cuma ngerti bikin kontrak, bikin gugatan, dan lain-lain, ya jadi kering dan nggak bisa berkomunikasi secara luas dengan orang yang berprofesi lain atau dari sektor lain. Padahal itu kunci. Anda bisa ngobrol dengan banyak profesi, itu kunci gitu. Berarti sebenarnya kayak kita harus mencari tahu lebih tentang ilmu lain juga ya Bang. Kayak kita harus menyesuaikan dengan nanti bidang apa yang kita ambil, supaya untuk bersaingnya juga kita bisa bersaing di dunia kerja gitu ya Bang. Mungkin agak santai juga sih, maksudnya jangan nggak kayak
kamu mau jadi ahli konsultan lingkungan gitu ya, lalu dari sekarang belajar soal nuklir, enggak juga. Maksudnya dari sekarang Anda selama studi kuasai aja skill-skill general kayak decision making, belajar sesuatu yang biasakan belajar sesuatu yang baru, jangan kayak kamu ngertinya lingkungan ya udah kamu bahkan nggak mau tahu hukum pidana itu kayak apa, anti hukum tata negara itu kayak apa, itu fatal. Anti hukum perdata itu kayak apa, nggak itu modal pertama ya kadang, dan itu masalah di kita di Unpad itu kan program ilmu hukumnya punya banyak program kekhususan. Nah kadang-kadang mahasiswa tuh kayak saya PK hukum bisnis nggak mau tahu urusan ketatanegaraan, nggak mau urusan legal drafting, nggak mau tahu bahkan perdata. Padahal kenyataannya ketika Anda kerja jadi corporate lawyer misalkan, Anda akan dipaksa terpapar dengan itu. Gitu. Anda mungkin at some point harus deal dengan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan perundang-undangan. Harus deal, walaupun Anda corporate, ini ada aspek pidananya yang kalau Anda males atau nggak mau tahu sama sekali, itu jadi nggak produktif. Berarti lebih ke kita tuh nggak boleh fokus ke satu hal doang. Kita harus melihat, harus explore sebanyak mungkin kali ya Bang gitu. Kayak nggak boleh terlalu silo gitu. Nah, ini tuh nyambung nih Bang sama pertanyaan berikutnya. Sebenarnya tuh IPK, kalau menurut Bang Adnan tuh penting banget gak sih buat kita sebagai mahasiswa hukum? Oke. Nah ini yang sebenarnya sudah disadari secara kolektif baik oleh perguruan tinggi maupun oleh industri nggak terlalu penting. Makanya kenapa kita tuh termasuk berefleksi ya di kita perguruan tinggi, banyak sekali mahasiswa kayak lulus cum laude itu kayak 80%, kayak justru yang spesial tuh yang kayak cum laude. Tapi mungkin orang jadi nyari yang spesial, orang selalu nyari yang spesial, bukan yang kebanyakan. Tapi yang anehnya sekarang maksudnya orang banyak istilahnya inflasi IPK gitu ya, inflasi IPK, dan itu disadari oleh industri bahwa mereka kan orang-orang di industri itu, orang-orang di perusahaan, orang-orang di law firm itu bukan nge-hire baru tahun ini doang atau tahun depan doang, mereka udah nge-hire mungkin kalau dia udah lama bisa udah puluhan tahun gitu ya. Jadi mereka tahu, mereka mengenali pola, ini IPK gede nggak bisa kerja setelahnya, nonsense gitu ya. Nah makanya perguruan tinggi juga evaluasi diri itu. Kita di perguruan tinggi bukan cuma Unpad tapi banyak ngembangin kayak kredensial yang menjelaskan aktivitas kalian selain secara akademik IPK itu kalian melakukan apa sih, SKPI istilahnya, surat keterangan pendamping ijazah sekarang kan ada itu menjelaskan kalian di kampus ngapain, ikut lomba apa, ikut organisasi apa, magang di mana. Itu kumpulan experience ya, karena belajar itu kan nggak cuma di kelas tapi juga experiential learning gitu ya. Kalian belajar dari mengalami, baik itu magang, baik itu terjun ke masyarakat, ada keahlian, keterampilan tertentu yang kalian dapat dari pengalaman-pengalaman itu, which is itu sekarang diformalisasi di SKPI itu dijelaskan. Itu membantu tenaga pencari kerja untuk kayak menentukan ini orang yang tepat atau enggak. Mungkin IPK masih relevan kalau kayak kan kadang-kadang seleksi itu minimal IPK sekian, itu mungkin ada ya, tapi kan nggak pernah juga orang minta minimal IPK cum laude. Mungkin ada ya kayak beasiswa untuk orang yang IPK cum laude gitu ya, tapi sedikit lah, kebanyakan kan IPK minta 3 udah kamu bisa apply. Habis itu gimana kamu berkomunikasi dengan si calon pemberi kerja, itu kayaknya lebih matters daripada si IPK itu. Berarti sebenarnya tuh IPK untuk sekarang ini kadang masih dijadikan standar, tapi bukan standar utama ya Pak. Kayak sebenarnya tuh skill-skill kita juga dilihat gitu oleh firm atau hire nanti. Ya, dia mungkin salah satu ya, cuma nggak kayak, bahkan nggak termasuk top 5 mungkin. Nggak termasuk top 5, dia cuma kayak tiket awal doang. Itu tiket awal ya, tiketnya juga murah, maksudnya kayak Anda nggak perlu diminta untuk cum laude untuk bisa ngelamar kerja juga kan gitu.